Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Selamat datang wahai nabiku, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dengan submateri Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak semua? Sehat dan tetap semangat untuk belajar terus ya. Kali ini kita akan belajar tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga diangkat menjadi nabi atau rasul Allah. Nabi Muhammad SAW diketahui sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan dan menyempurnakan agama-agama samawi terdahulu. Beliau tidak hanya sebagai karunia bagi kelompok manusia, akan tetapi beliau adalah sosok yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Kisah hidupnya adalah perwujudan nyata dari Al-Quran. Maka, patutlah kita mempelajari tentang kisah hidupnya dan menjadikan beliau sebagai teladan terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehadiran sang kekasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha menyerang Mekah untuk merobohkan Ka'bah. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu Wa Taala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu panas yang merobohkan pasukan gajah tersebut. Kejadian ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Di tahun itulah Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah telah wafat saat Nabi Muhammad masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Saat bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Tatkala Nabi Muhammad berumur 6 tahun, ibunya membawanya berziarah ke makam ayahnya, Abdullah di Madinah atau Yasrib. Aminah tinggal di sana selama 1 bulan, kemudian kembali ke Mekah. Tetapi dalam perjalanan pulang, itu Aminah jatuh sakit, kemudian meninggal, dan dimakamkan di Abwa yang berada antara Makkah dan Madinah. Sepeninggalan Aminah, Nabi Muhammad sepenuhnya diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari kakeknya. Sayang, hanya 2 tahun Nabi Muhammad diasuh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad tumbuh sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas.
Di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan. Kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadikannya lebih matang daripada usianya. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya, maka pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad yang masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan perdagangan milik pamannya. Ketika diajak berdagang oleh pamannya Kasurah, di Basrah mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta tersebut melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad seperti yang tertulis jelas dalam kitab-kitabnya. Pendeta Buhairah juga menasihati Abu Thalib agar memelihara dan melindungi Nabi Muhammad dengan baik. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Salah satunya barang dagangan dari Khadijah yang kelak menjadi istrinya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Jadi, keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad itu disebabkan oleh kepribadiannya yang mulia. Kepribadian mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdagang, yang pertama berpendirian teguh, yang kedua memiliki semangat kerja yang tinggi, yang ketiga memiliki kejujuran yang luar biasa, yang keempat menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan, kelima mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan, yang keenam menyamakan pelayanan terhadap para pembeli, dan yang terakhir memiliki sifat percaya diri. Kepribadian yang mulia tersebut merebut hati setiap orang, termasuk Khadijah. Di usianya tersebut, kemudian Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dilakukan oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau, maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau Rasul Allah. Nah, sekarang kalian fahamkan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga beliau diangkat menjadi Rasul Allah. Sekian. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Insya Allah bertemu lagi di kisah Nabi Muhammad SAW selanjutnya. Nah, dengan kita membahas peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga beliau diangkat menjadi Rasul Allah, Ibu berharap Anda semua dapat mencontoh atau menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.